Perkenalkan, nama saya Yova Aktertia, saya dari kelas TIK B Pagi. Saya di sini akan membahas tentang masalah kurikulum. Berikut pembahasannya. Pengertian kurikulum, fungsi, tujuan, sejarah, contoh, dan komponen kurikulum. Pengertian kurikulum. Dalam dunia pendidikan formal, kurikulum memegang peran penting demi tercapainya kesuksesan belajar. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum sering mengalami perubahan. Pengertian kurikulum dalam kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, serta kurer, yang artinya tempat berpacu. Jika ditinjau dari segi istilah, kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian hal tersebut diadaptasi ke dalam dunia pendidikan, menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seorang peserta didik demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaannya. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, Profesor Dr. Nasution MA, dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut dilakukan di bawah bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu Dr. Haji Nana Sujana, dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Beliau mendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum juga merupakan alat atau saran yang dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Fungsi kurikulum sebagai rangkaian rencana demi terwujudnya tujuan pendidikan tentu memiliki berbagai fungsi. Berikut adalah fungsi dari kurikulum. Yang pertama, 1. Fungsi penyesuaian kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Fungsi keempat yaitu persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Yang enam, fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensi dan memperbaiki kelemahannya. Sedangkan untuk peserta didik, kurikulum berfungsi untuk membantu mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mendapat pengalaman baru yang bisa saja menjadi bekal di kehidupannya nanti. Tujuan kurikulum sebagai alat pendidikan. Tentu kurikulum diciptakan bukan tanpa tujuan, bahkan kurikulum muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan.
Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik, membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komponen kurikulum. Dalam praktiknya, kurikulum terdiri dari 5 komponen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kurikulum. Setiap negara memahami betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Maka dari itu, setiap negara merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum. Kurikulum di setiap negara berbeda-beda berdasarkan pada falsafah negara, keadaan sosial politik, serta sumber daya manusia dan alam yang terdapat pada negara tersebut. Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan antara lain sebagai berikut. Tujuan pendidikan dasar yang meletakkan fondasi dasar kesadaran, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan siap menjunjung tinggi pendidikan lebih lanjut. Strategi yang diterapkan pada suatu negara mungkin akan berbeda dengan negara yang lain, bergantung pada beberapa faktor seperti sumber alam dan manusia. Yang keempat, organisasi kurikulum. Munculnya berbagai pandangan para ahli mengenai kurikulum menjadikan keberagaman dalam hal mengorganisasikan kurikulum tersebut. Keberagaman organisasi tersebut terbagi menjadi 6, antara lain adalah mata pelajaran terpisah, mata pelajaran berkorelasi, bidang studi, program yang berpusat pada anak, inti masalah, dan elektrik program. Nah, yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi pada kurikulum ditunjukkan untuk memeriksa apakah kurikulum yang diterapkan tersebut efektif dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Konsep kurikulum terus berkembang dan bervariasi seiring perkembangan zaman serta perkembangan teori dan praktiknya. Akan tetapi, dari semua perbedaan tersebut akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas 3 konsep kurikulum, antara lain sebagai berikut. 1. Kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dianggap sebagai suatu rencana kegiatan belajar mengajar yang dilakukan siswa di sekolah. Kurikulum juga dianggap sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, tujuan pendidikan menengah, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang kedua, materi kurikulum. Kurikulum mengandung materi yang berupa serangkaian bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan di negara tersebut. Adapun kriteria dari materi tersebut adalah sebagai berikut: sesuai dengan perkembangan siswa serta bermakna bagi mereka, merupakan pengetahuan ilmiah yang dapat diuji kebenarannya, merupakan cerminan dari kenyataan nasional, penunjang tercapainya tujuan dari pendidikan. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Demi tercapainya tujuan pendidikan, strategi yang jitu sangat diperlukan. Strategi yang tersebut merujuk pada metode dan peralatan yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang merumuskan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar dan mengajar, jadwal serta evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah sebagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur personalia dan produser kerja tentang menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakannya. Hasil dari sistem tersebut adalah tersusunnya suatu kurikulum yang sesuai. Adapun fungsi dari sistem tersebut adalah untuk memelihara kurikulum yang tengah atau akan diterapkan agar tetap dinamis. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya,
perkembangan kurikulum di Indonesia, karena kurikulum bersifat dinamis, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak mengherankan jika kurikulum di Indonesia mengalami pergantian dari masa ke masa. Kurikulum yang pertama di Indonesia tersebut dengan Rencana Pelajaran 1947 yang menerapkan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kurikulum tersebut disempurnakan oleh Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang mulai menerapkan seorang guru mengajarkan suatu mata pelajaran. Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia kembali disempurnakan dengan penekanan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pada tahun 1968, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan kembali yang menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Pada tahun 1975, kurikulum yang baru pun menggantikan kurikulum 1968. Kurikulum yang baru ini dikenal dengan sebutan satu pelajaran yang maksudnya adalah rencana pelajaran tetap satuan bahasan. Kurikulum kembali mengalami perubahan di tahun 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan yang terakhir di tahun 2013. Kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam proses pelajaran. Ada 4 bagian penting dalam kurikulum meliputi tujuan, isi materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Keempat bagian komponen penting kurikulum ini sangat berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai perilaku yang diinginkan atau diciptakan oleh tujuan kurikulum atau pendidikan nasional. Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula dalam memilih isi materi yang harus dikuasai, strategi yang akan digunakan, serta bentuk alat evaluasi yang tepat untuk mengukur ketercapaian kurikulum. Hierarki perumusan tujuan kurikulum dimulai dari tujuan umum pendidikan, kemudian tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Materi atau isi kurikulum menurut Saylor dan Alexander adalah fakta-fakta observasi, data, persepsi, penginderaan, dan pemecah masalah yang berasal dari pikiran manusia dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk konsep generalisasi, prinsip, dan pemecahan masalah. Strategi pembelajaran berkaitan dengan bagaimana menyampaikan isi materi kurikulum agar tujuan tercapai, dan komponen evaluasi kurikulum adalah untuk menilai apakah tujuan kurikulum telah dicapai. Selanjutnya yaitu hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah apa yang akan dipelajari atau yang diajarkan, sedangkan pembelajaran atau instruction adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan itu. Dengan perkataan lain, kurikulum adalah suatu program, rencana, dan isi pelajaran, sedangkan pembelajaran dapat dirincikan sebagai metode tindakan belajar mengajar dan presentasi. Johnson mendefinisikan pembelajaran sebagai interaksi antara pengajar dan satu atau lebih individu untuk belajar. Selanjutnya, McDonald dan Lipper menguraikan bahwa yang termasuk kegiatan kurikulum adalah memproduksi rencana kegiatan, sedangkan pembelajaran adalah kegiatan pelaksanaan rencana tersebut. Jadi, perencanaan kurikulum mendahului proses pembelajaran. Ahli lain yaitu Popham dan Becker mengusulkan bahwa kurikulum adalah tujuan akhir dari program pembelajaran yang direncanakan oleh sekolah, sedangkan pembelajaran adalah cara mencapai tujuan tersebut. Dalam merancang kurikulum, para perencana akan menyatakan tujuan akhir atau objektif ini dalam bentuk yang operasional sebagai perilaku yang dapat diamati dan diukur, yang dapat diperlihatkan oleh siswa setelah menjalani program pembelajaran. Dengan menggunakan definisi Popham dan Becker, ini maka banyak profesional bidang pendidikan yang berpendapat bahwa tujuan kurikulum yang dapat dinyatakan dalam bentuk yang operasional itu adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Jadi, kombinasi dari tujuan instruksional, program atau kegiatan sekolah atau institusi pendidikan akan merupakan kurikulum dari sekolah atau institusi pendidikan tersebut.
Dalam pelaksanaannya, perencanaan kurikulum maupun perencanaan instruksional selalu dikaitkan dengan berbagai rencana atau program studi sehingga sifatnya sangat pragmatis. Sebaliknya, keputusan mengenai pembelajaran atau implementasi dari kurikulum itu bersifatnya metodologis. Tetapi yang harus diingat adalah baik kurikulum maupun pembelajaran pada dasarnya merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu sistem persekolahan atau pendidikan. Kurikulum dan pembelajaran adalah dua sistem yang berbeda, namun saling terkait satu sama lain, serta secara terus-menerus dalam suatu siklus. Dengan kata lain, kurikulum dapat mempengaruhi pembelajaran atau sebaliknya. Dari model di atas, keputusan mengenai kurikulum dilakukan terlebih dahulu. Kemudian keputusan ini akan dimodifikasi setelah keputusan mengenai pembelajaran diterapkan dan dievaluasi. Prosedur ini akan berlangsung berulang-ulang tanpa akhir. Olivia menganjurkan agar dalam menafsirkan model hubungan siklus antara kurikulum dan pembelajaran, perlu diingat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, antara kurikulum dan pembelajaran terdapat hubungan yang sangat erat, tetapi masing-masing merupakan subsistem yang berbeda. Yang kedua, yaitu sifat kurikulum dan pembelajaran adalah interlocking dan interdependent. Ketiga, kurikulum dan pembelajaran mungkin saja dianalisis dan diteliti sebagai dua hal yang terpisah, tapi masing-masing tidak dapat berfungsi sendiri. Demikianlah pembahasan tentang kurikulum. Apabila saya memiliki kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.